Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Saya akan presentasikan IT Security dengan aplikasi Wazu. Penjelasan IT Security Wazu, fitur-fitur umum untuk SOC yang ada di Wazu. Kedua, pencarian di Wazu dengan fungsi query yang diketahui. Ketiga, potensi serangan yang terjadi pada setiap bagian OC layer. Next, penjelasan fitur-fitur umum untuk SOC. Wazu adalah platform keamanan open source yang menawarkan berbagai fitur untuk membantu Security Operation Center yang disebut SOC. Dalam pemantauan dan pengelola keamanan, berikut adalah beberapa fitur umumnya. Pertama, ada analisis log, mengumpulkan dan menganalisis log dari berbagai sumber untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, pelanggaran kebijakan, atau potensi keancaman. Kedua, pemantauan kerentanan. Memindai sistem untuk kerentanan yang dikenal dan memberikan laporan tentang potensi risiko. Lanjut, manajemen konfigurasi. Memungkinkan pengelola dan pemantauan konfigurasi sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Dan pemberitahuan dan notifikasi. Memberikan notifikasi otomatis tentang insiden keamanan atau aktivitas mencurigakan melalui email, Slack, atau integrasi lainnya. Kelima, otomasi tugas keamanan. Mampu mengotomatisasi respon terhadap insiden tertentu, seperti pemblokiran IP atau penghapusan file berbahaya. Threat hunting dalam konteks Security Operation Center yang termasuk SOC menggunakan Wazu merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mendeteksi keancaman yang memungkinkan tidak teridentifikasi oleh sistem otomatis. Berikut beberapa fungsi Threat Hunter di dalam Wazu. Identifikasi ancaman yang tersembunyi. Threat hunting membantu menemukan ancaman yang mungkin sudah berada dalam sistem, namun belum terdeteksi oleh sistem keamanan tradisional, seperti malware yang tidak terdeteksi atau aktivitas mencurigakan yang tidak diindikasikan oleh tanda peringatan. Kedua, pengumpulan data yang komprehensif. Wazu pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk log server, aplikasi, dan jaringan. Ini memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas dalam sistem yang penting untuk analisis ancaman. Ketiga, analisis log yang mendalam. Dengan kemampuan analisis log yang kuat, Wazu memungkinkan analisis untuk menyelidiki log dan mendeteksi pola yang menunjukkan adanya aktivitas berbahaya dan pelanggaran. Keempat, peningkatan respon insiden. Dengan menemukan ancaman lebih awal, SOC dapat merespon lebih cepat dan lebih efektif dan mengurangi potensi dampak dari serangan. Dan selanjutnya, Agent Summary. Agent Summary untuk mendukung keamanan dan pemantauan sistem. Pertama, pengumpulan data real-time. Agen mengumpulkan data log secara terus-menerus dari berbagai sumber, memberikan informasi yang up-to-date untuk analis. Kedua, tindakan responsif, mengimplementasikan tindakan otomatis untuk mengatasi ancaman yang terdeteksi, seperti pemblokiran akses atau isolasi sistem. Ketiga, deteksi kerentanan secara proaktif, memindai sistem untuk kerentanan yang dikenal, membantu tim SOC dalam mengidentifikasi dan memperbaiki resiko. Dalam aplikasi Wazu, query length WQL. Pertama, sinteks sederhana. WQL dirancang dengan sinteks yang mudah dipahami, sehingga menggunakan dapat dengan cepat menulis query tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Kedua, pencarian data terstruktur memungkinkan pengguna untuk mencari data log, peringatan, dan informasi lainnya dengan cara yang terstruktur dan efisien. Ketiga, filter dan sortir.
Menggunakan dapat menerapkan filter untuk mencari data berdasarkan kriteria tertentu, seperti waktu, tipe, log, atau status peringatan, serta menyortir hasilnya. Selanjutnya, penjelasan potensi serangan yang terjadi setiap bagian OC layer. Nah, di OC layer ini, berikut adalah potensi serangan yang umum terjadi pada masing-masing layer dalam model OC. Layer 1, physical layer. Interception, penggunaan perangkat keras untuk menyadap sinyal fisik. Mengganggu sinyal fisik seperti menggunakan perangkat pemancar untuk menghentikan komunikasi. Layer kedua, data link layer. Nah, di data link layer ini ada bagian MAC spoofing, mengubah alamat MAC untuk mengelabui jaringan. Dan yang kedua, ARP spoofing, memanipulasi address resolution protokol untuk mengarahkan lalu lintas ke perangkat. Untuk layer 3, network layer. Nah, di network layer itu ada IP spoofing, mengirimkan paket dengan alamat IP yang dipalsukan untuk mengelabui penerima. Seperti routing attack, mengubah rute data dengan memanipulasi protokol routing. Nah, di layer 4, transport layer. TCP SYN float mengirimkan banyak permintaan koneksi untuk membanjiri server dan membuatnya tidak responsif. UDP float mengirimkan sejumlah besar paket UDP untuk menghabiskan bandwidth dan sumber daya. Di layer 5, session layer. Session hijacking, yaitu mengambil alih sesi komunikasi yang aktif dengan cara mencuri token sesi. MITM adalah singkatan dari man in the middle, yaitu menyadap dan mungkin mengubah komunikasi antara dua pihak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.